Pernah rumah saya didatengin sama seorang ibu. Dia bilangnya ibu. Waktu ibu ini datang, satu rumah nggak ada yang bisa kerja. Karena ibu ini cantik banget dan wangi banget. Semuanya berhenti kerja ngeliatin. Saya keluar kan? Saya keluar, masuk ruang tamu, saya pun kaget. Ih, cantik banget dan wangi banget. Saya juga bengong lihat dia. Ini Barbie dari mana? Tiba-tiba dia mulai ngomong. Terima kasih, Pastor. Ternyata dia laki. Suaranya gede bener. Terima kasih, Pastor. Udah boleh datang. Saya mulai melotot lihat dia. Saya mau cerita sama Pastor. Saya udah down payment di rumah sakit di Jerman untuk operasi ganti kelamin. Oh iya? Iya. Tapi ternyata saya dengar khotbahnya Pastor, makanya saya pengen ketemu sama Pastor. Saya langsung ngomong sama dia. Bro. Kita jadi teman ya. Ingat ya, kita teman, bukan jadian. Tolong. Jangan salah tangkap. Kita jadi teman ya. Kita ngopi bareng, kita makan bareng, kita jalan bareng. Wih, saya ternyata itu adalah kalimat keberanian yang keluar dari mulut saya. Karena dia nagih. Yuk Pastor, kapan kita makan bareng? Wih, bener. Ke mall, saya 6 bulan makan nasi. Karena tiap jalan di mall, dia suaranya gede banget. Beb, kita makan di mana, Beb? Dan kalau udah duduk di restoran, dia suaranya nggak bisa dikecilin. Saya udah kode-kode, udah begini-begini. Dia nggak mau kecil suaranya. Kamu mau makan apa? Semua ngeliatin saya. Saya tahu muka-muka itu. Oh, itu pacarnya gitu. Enam bulan makan hati. Masuk bulan ke-7. Dia telepon saya pagi-pagi, saya nggak akan pernah lupa. Pastor, saya baru cancel jadwal operasi. Saya sadar saya pria normal yang diciptakan sama Tuhan Yesus. Dia ganti penampilan, ternyata dia ganteng. Dia minta dibaptis. Ternyata dari kecil, papanya suka ngomong gini sama dia. Papa tuh maunya anak perempuan, bukan kamu. Dia terluka. Dia terluka. Sampai jadi begitu. Makanya kalau ketemu LGBT, jangan pernah hakimin mereka. Itu cuman akibat. Sebabnya karena fatherless. 90% di seluruh planet bumi ini. Sebabnya karena fatherless. Ketiadaan ayah di rumah mereka. Ayahnya ada, tapi nggak berfungsi. Jadi gitu. Saya nggak pernah hakimin mereka. Disinfektan mesti berfungsi. Kalau enggak, kita akan lihat generasi kita makin hilang dan makin terhilang. Jangan cuman nyaman di tempat kebaktian lalu nggak bikin apa-apa. Senin sampai Sabtu kita nggak bikin apa-apa. Saya nggak suruh kalian ada waria terus yuk makan mago yuk, nggak gitu juga, nggak. Tapi setiap Tuhan kasih, Tuhan suruh apapun dalam hati kita, kerjakan. Mulai berfungsi. Saya percaya. Kalau kalian baca Lukas 3, tadi Yohanes Pembaptis sampai selesai. Habis dia membaptis Yesus. Langit di atas daerah Yordan terbuka dan kemuliaan Tuhan turun di situ. Saya percaya waktu kalian mulai berfungsi menjadi terang dan garam yang sesungguhnya. Saya percaya akan terbuka langitnya dan kemuliaan Tuhan akan turun di kota ini. Banyak orang jadi mau mengenal Yesus. Coba mulai stop kasih lihat bahwa saya cinta Yesus. Tapi mulai kasih lihat ke keluarga, ke teman-teman, saya disayang sama Tuhan Yesus. Saya disayang, saya di ngertiin sama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu saya mau ngerti kamu. Saya diampuni sama Tuhan Yesus, saya mau ampuni juga kamu. Saya diterima sama Tuhan Yesus, saya mau terima juga kamu. Kasih lihat kita disayang sama Tuhan Yesus. Beda loh.
sama memperlihatkan saya sayang sama Tuhan. Itu bahasa sekarangnya kadrun. Kadrun cuman mau kasih lihat saya sayang sama Tuhan. Instagramnya semua postingannya lagi angkat tangan. Minggu ini dari kanan angle-nya, minggu depan dari kiri, minggu depan black and white, semuanya lagi. Coba stop bikin gitu-gituan. Ya. Petrus, dia selamat karena dia akhirnya percaya Yesus sayang sama dia. Dia selama jadi muridnya Yesus, dia mau kasih lihat saya cinta sama dia. Kadrun gitu kan? Yesus ngomong apa aja diselak sama dia. Anak manusia akan mati, saya mau mati juga. Petrus. Di Taman Getsemani, kadrun kan? Kupingnya Malkus dipotong. Kadrun, Petrus itu kadrun pertama. Dan ciri khas kadrun yang kedua adalah, kalau udah sendirian, jadi pengecut. Petrus, waktu sendirian ditanya, kamu muridnya dia kan? Enggak, dia nyangkal. Pengecut nih laki ternyata. Dan waktu dia berjumpa lagi dengan Yesus, Yesus cuma bertanya, waktu ketemu di Danau Tiberias. Ya, Yesus nggak toyor dia, lo kenapa lo nyangkal gue? Yesus nggak gitu-gitu. Coba yang lain makan, kamu duduk di sini, di strap kamu ya. Yang Yesus bicarakan untuk Petrus adalah pertanyaan tentang kasih. Do you love me or not? Sampai 3 kali Petrus menangis. Ternyata itu kalau pelajari dari bahasa asli, kata kasih yang keluar dari Yesus sama kata kasih yang keluar dari Petrus itu jauh berbeda. Ya, kalian tahu bahasa Yunani ada eros, filio, sama agape. Ternyata waktu Yesus bertanya, itu pertanyaan Yesus ternyata begini, do you agape me or not? Kamu agape saya atau tidak? Jawabannya Petrus, iya, saya filio kamu. Ternyata begitu. Beda. Nggak satu frekuensi. Pertanyaan ketiga, Petrus nyadar, standar kasihnya beda sama Yesus. Makanya dia menangis sejadi-jadinya. Dia menangis sejadi-jadinya. Dan Yesus pesan, oke, kalau kamu agape aku, gembalakan domba-dombaku. Menggembalakan domba-dombanya Tuhan Yesus nggak bisa pakai jari. Kamu ya, nggak bisa gitu-gitu. Kamu neraka ya, kamu LGBT, kamu neraka di lantai 7 di bawah. Kita nggak bisa gitu-gituin orang. Makanya percayalah, kita disayang sama Tuhan Yesus. Kita pun bikin dosa, tapi kita disayang sama Dia. Kita diterima sama Yesus. Jangan kasih lihat kita lebih rohani dari yang lain. Enggak. Justru kasih lihat kita mau tolong mereka. Jadilah disinfektan yang sesungguhnya. Jadilah terang dan garam yang sesungguhnya. Saya percaya kemuliaan Tuhan akan turun di kota ini. Dan banyak orang akan datang dan menerima kasih-Nya Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati kalian semua. Selalu sukses dalam studi kalian. Harmonis sama orang tua dan rekening bank selalu penuh buat kalian semua.